nasi putih, timun 3 slice, telur, tahu, ayam disiram sama saus spesial. Dah, yuk jajan yuk. Es krim, iya es krim. Ini ada banyak. Es krimnya ada banyak. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William ya. Jangan dilihat hari ini gue kucel banget ya. Hari ini sudah melalui hari yang sangat panjang dan ini adalah sore hari. Gua akan melaksanakan catering donasi dari Pak Dudi Kurniawan, yaitu langganan catering donasi kita. Nah, teman-teman semuanya, Pak Dudi minta dibikinin menu makanan yang sama seperti catering kita sekitar 1 bulan yang lalu ya, dari Om Husin, yaitu membuat nasi ayam ala Chinese food yang premium ya. Jadi kemarin sempat ada kegagalan kan, yang ayamnya jadi disuir-suir sebagian. Kali ini gue berusaha untuk bikin lebih baik lagi. Kemarin terjadi kegagalan karena gue nggak biasa bikin dengan porsi jumbo kayak gitu ya. Biasanya kan masak untuk makan keluarga aja. Di luar rasanya tetap enak, tapi looks-nya jadinya porsinya kebagi dua. Ada yang disuir-suir, ada yang enggak. Semoga hari ini bisa jauh lebih baik. Sekarang hari Minggu jam 6 sore, gue akan masak kurang lebih cukup 3 jam aja karena besok masih akan ada proses pemanasan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dudi dan keluarga yang sudah menjadi donatur pada video hari ini. For sure Pak Dudi ini udah waiting list untuk catering donasi dari kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kebetulan memang gue ada rencana untuk nyukurin rambut adik-adik di Panti Holy Angel ya. Jadinya gue ajak Pak Dudi mau nggak masuk untuk nge-cover makanannya nih. Kebetulan gue pingin nyukurin rambut-rambut adik Holy Angel. Bukan gue yang nyukur, melainkan gue manggil barberman atau orang yang biasa nyukur rambut di barbershop untuk nyukurin rambut adik-adik di sana. Oke teman-teman, gitu aja. Sekarang gue bakal jelasin ke teman-teman semua bahan-bahan yang udah gue persiapkan. Karena ada di depan gue, so simple. Semuanya udah gue prepare dengan sangat baik. Di sini ada telur yang udah kita rebus dan kita kupas teman-teman. Selanjutnya di sini ada tahu Cina atau tahu sutra ya, sebanyak 9 kotak yang gua persiapkan. Satu kotaknya dipotong menjadi 8 atau 10 bagian tergantung besarannya. Terus di sini ada ayam berukuran besar, gua pakainya 9 ekor. Semuanya di spare ya, semuanya gua bikin lebih. Terus timun nanti ini hanya untuk garnish teman-teman. Di sini gua pakai 1,5 kilo. Nah, ini ada rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya sangat mudah. Jahe, bawang putih, daun bawang, bombay, kayu manis, bunga lawang. Terus bumbu-bumbunya teman-teman juga cukup sederhana. Kecap ikan, minyak wijen, mecin, garam, mix seasoning, dan juga nanti ada kecap manis beserta kecap asin Chinese. Mana kecap asin gue? Belum gue ambil. Kecap asin Chinese ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang langsung aja bakal kita mulai video hari ini. Let's go. Oke teman-teman, langsung aja bakal kita bikin menu kita hari ini. Di sini gue bakal numis dulu rempah-rempahnya, bunga lawang, terus ini ada kayu manis, terus ada bombay dan juga batang daun bawang. Bawang putih, jahe, oh wangi sekali. Hah? Wangi banget ya. Ini kita masak sampai matang dan kecoklatan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini rempah-rempah kita udah wangi banget dan juga warnanya udah kecoklatan. Tuh, daun bawang kita udah layu, terus jahe kita, bawang putih kita juga udah kecoklatan. Ini warnanya udah sempurna banget. Sekarang saat udah seperti ini, teman-teman langsung aja kita masukin air ya. Air yang kita gunakan pokoknya pastiin aja cukup untuk merendam ayamnya. Oke, good. Oke, gua rasa airnya cukup ya untuk merendam ayam kita sebanyak 10 ekor. Sekarang sambil nunggu mendidih, langsung aja kita bumbuin teman-teman. Semuanya kita buat berdasarkan feeling aja ya. Buat teman-teman lihat aja bumbunya, bisa diotak-atik sesuai dengan selera. Gue masukin kecap asin terlebih dahulu. Kecap asin salah satu bumbu yang inti banget dalam proses pemasakan ini, karena ini menonjolkan rasa asin dan gurih yang benar-benar ala Chinese banget. Mecin.
Oke, kurang lebih 5 sendok makan. Garam. Oke, nggak usah banyak-banyak karena udah pakai kecap asin ya. Terus di sini ada chicken powder. Oke, cukup. Nanti kalau kurang kita masih bisa adjust lagi ya taste-nya. Minyak wijen. Oke, minyak wijen udah masuk. Kecap ikan. Iya. Terakhir, kecap manis. Kecap manis ini gunanya untuk ngebalancing rasanya, teman-teman. Oke. Kita cobain tipis-tipis dulu lah ya, buat tahu rasanya. Masih agak jauh ya. Oh iya, lupa. Kita belum masukin gula ya. Gula itu inti banget. Gula ini kurang lebih 200 gram ya. Nah, pantesan kok kayak ada yang kurang gitu ya. Ternyata gulanya belum. Coba ya. Oke, ini udah cakep ya. Tinggal sedikit kecap manis lagi aja. Oke, cukup. Sudah cukup, kayak gini udah enak menurut gua. Dan tinggal kita tunggu dia mendidih aja, teman-teman. Oke? Oke teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman lihat ya di kamera 2, ini udah mendidih banget kaldu kita. For sure ini teman-teman rasanya gue bikin tidak terlalu strong dulu. Pasti teman-teman udah tahu jawabannya. Ya, karena ini akan kita masak dan dia akan menyusut teman-teman. Kalau kita bikin rasanya dari awal udah enak, udah pas, udah oke. Nanti pada saat proses pemasakan airnya menyusut, rasanya bakal semakin asin dan jadinya bukan ayam Chinese, tapi ayam asin ya. Oke, let's go. Kita masukin aja ayamnya. Pada saat sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan dulu apinya ya, kecil banget. Oke, seperti ini. Ayamnya kita masukkan satu per satu. Iya, dan habis sudah ayam kita, ayam terakhir nih, kita masukin langsung. Oke. Nah, teman-teman udah lihat ayamnya udah masuk semua. Nanti proses pemasakannya gua nggak kayak kemarin. Kalau yang kemarin ayamnya udah half cooking atau hampir jadi, kita masukin telur dan juga tahu. Tapi di pemasakan kali ini, nanti setelah ayamnya udah jadi, kita masukin telur dan tahunya. Tapi ayamnya kita angkat terlebih dahulu, gitu teman-teman ya. Jadi 2 kali proses pemasakan. Ayamnya matang, kita angkat, baru kita masukin telur dan tahu. Biar tetap ngejaga tekstur dari si ayamnya. Nah, oke teman-teman, begitu aja. Kita ketemu lagi nanti setelah ayamnya sudah mau jadi. Oke teman-teman semuanya, ini udah kita masak kurang lebih selama 2,5 jam. Dan menurut gua ini udah cukup banget dan udah pasti mateng ya. Warnanya juga udah sangat cantik. Sekarang kita lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ayamnya nggak terlalu empuk, tapi juga nggak keras ya. Jadi ini udah tekstur yang sempurna. Nah, jadi kayak gini aja, udah kita angkat. Oke. Ya, kita udah nyampe di ayam terakhir ya. Sorry kalau agak berisik, soalnya ini lagi dinner time di resto, jadi lumayan banyak pengamen ya. Iya, agak palas tadi di suaranya. Agak kurang masuk nadanya. Oke, ini ayamnya udah. Kita masak selama 2,5 jam. Sekarang kita tinggal masukin telur.
Oke, dan tahu yang terakhir. Iya. Nah, teman-teman, telur tahu udah masuk semua. Terus ini kita masak kurang lebih selama 1-2 jam lagi sampai si telur sama tahunya ini ketemu warna yang sempurna. Jadi saus ini juga meresap ke dalam tahu dan telur. Oke, sekarang kita lihat yuk ayamnya. Nah, dengan kita masak dengan cara seperti ini, jadi tekstur si ayamnya juga akan sangat terjaga. Teman-teman bisa lihat, ini bentuknya juga semuanya masih bagus banget ya. Waduh, ini empuk banget sih, cuman teksturnya nggak sampai yang parah kayak kemarin. Kemarin kita masak sampai 12 jam, jadi kena sentuhan sedikit aja padahal sangat lembut, langsung ambiar sobek kemana-mana ya. Tapi ini kalau udah rest pasti lebih gampang untuk dipisahin. Loh, panas, oi. Nah, tuh ya. Teman-teman bisa lihat ayamnya bentuknya bagus ya. Tuh, juicy banget. Gue yakin ini di dalamnya masih sangat empuk karena kita masak dengan teknik slow cook. Ya, teman-teman, begini aja. Udah kita masak ayamnya kurang lebih selama 3 jam. Tahu dan telur teknik masaknya juga sama. Kita masak ini selama kurang lebih 2 jam lah. Pokoknya pastiin aja sampai si warna tahu dan telurnya itu berubah menjadi seperti si ayam kayak gini ya, bumbunya ngeresap. Nah, begini aja teman-teman. Udah selesai kita hari ini masaknya. Kita ketemu lagi besok. Langsung ke tahapan kita melakukan proses plating ya. Plating. Terus udah kita langsung jalan ke panti sama buat ketemu sama adik-adik yang akan kita cukur rambut-rambutnya. Oke, sampai ketemu besok ya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Kita udah di hari selanjutnya. Sekarang udah memasuki jam 8 pagi. Dan seperti yang teman-teman lihat, nih gue lagi nge-prepare. Nah, seperti yang gue bilang kemarin teman-teman, ayamnya setelah kita masak, kita angkat. Dan ini kalau udah didinginin, ayamnya tidak akan menjadi hancur ya. Karena si ayamnya sudah rest. Tuh, hasilnya jadinya cakep banget. Teman-teman bisa lihat semua ayamnya ini hasilnya cakep-cakep, nggak ada yang terlalu lembut tapi juga tidak keras ya, jadinya sangat enak untuk kita portioning ya. Ayamnya cakep banget ya. Sekarang ayam yang udah kita masak ini kita potong lagi sesuai dengan porsinya, yaitu kita potong menjadi 4 bagian per setengah ekor ya. Per setengah ekor kita belah jadi 4 bagian. Oke teman-teman, kita udah nyampe di ayam terakhir ya. Nah, ini setelah kita potong, kita taruh lagi di sini. Alright. Nah, yuk sekarang kita lihat posisi tahu dan telur kita teman-teman. Telur dan tahu kita udah kita masak selama 3 jam kemarin. Terus langsung gue matiin. Teman-teman semuanya bisa lihat ya, tahu dan telur kita cantik banget, nggak ada yang hancur, nggak ada yang violet ya. Ini semuanya masakan kita sempurna, mantap. Nah, kita mau angetin si ayamnya sedikit. Caranya gampang. Ini kita pakai kukusan. Kukusannya kita pakai bagian bawahnya aja. Nggak usah takut, langsung kita cemplungin ke dalam sini. Pastiin nggak ada yang keteken ya. Nah, terus kita masak dengan api kecil. Oke teman-teman, udah kita masukin.
Terus si ayamnya langsung aja kita tutup ya. Nah, begitu. Ini kita biarkan kurang lebih selama 15 menit. Kita nggak manasin ayamnya, tapi kita hanya sekedar menghangatkan aja biar ayamnya tetap dalam keadaan yang fresh, teman-teman. Oke, gitu aja. Ini ayamnya lagi kita masak atau kita hangetin beserta dengan tahu dan telurnya. Kita ketemu, teman-teman, kurang lebih 15 menit ke depan. Dan kita udah siap untuk melakukan proses plating. Oke, teman-teman, udah kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Sekarang mari kita lihat ayamnya. Oh, panas ternyata ya, pemirsa. Iya. Oh my god, panas. Nah, Nah, oke. Cocok. Ayam, telur, tahu, teman-teman. Semuanya teman-teman bisa lihat ya, bentuknya, warnanya sangat-sangat baik ya. Kualitasnya luar biasa. Sekarang kita mau bikin sausnya. Kaldu yang udah kita bikin, tinggal kita tambahin larutan maizena hingga mengental. Nah, udah jadi kental kayak gini. Tuh, ya. Iya. Udah kental kayak gini, udah cukup teman-teman. Udah jadi saus. Dan tandanya, semua menu kita udah selesai. Ayamnya beres, telurnya beres, tahunya beres, dan sausnya yang super enak, super wangi ini juga udah beres. Waduh, wangi banget ya, Den. Parah. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang kita lanjut ke depan untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Let's go. Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya, kita udah selesai setup menu kita hari ini. Dan lagi disausin sama Mas Ilham. Hari ini gua ngejain berdua Mas Ilham aja, dibantuin sama Pita di detik-detik terakhir ya. Ini beda divisi, cuman nggak apa-apa, dia orangnya baik. Semoga berjodoh sama Mas Ilham. Ya, ini lagi proses IQ ya. Oke, teman-teman semuanya, gua mau kasih lihat teman-teman hasil akhir dari menu kita hari ini. Mana yang enak dilihat nih. Nah, ini disausin dulu, bro. Lu sausnya jam pelit lu, masuk neraka nanti. Lagi. Nah, kan banyak kan sausnya kan? Banyak jam pelit. Ini dia menu kita. Nasi putih, timun 3 slice, telur, tahu, ayam disiram sama saus spesial. Wow, mantap ya. Ayamnya juga bentuknya bagus, ukurannya bagus, dan pastinya rasanya enak banget teman-teman. Nah, begini aja, gua mau langsung packing, terus siap-siap. Kita mau jemput dulu barberman-nya ya, yang sudah gue kontrak hari ini buat kita cukur rambut anak-anak, adik-adik dari Panti Holy Angel. Teman-teman, sampai ketemu lagi di lokasi. Let's go. Soalnya lama nih mau cukurin rambut adik-adik. Oh iya. Iya. Parkir di sana. Di mana sana aja. Ya udah, kita turunin makanan dulu. Iya, Oke. makanya ya. Nah, teman-teman, kita udah sampai di
Panti Holy Angel. Apa, Opa? Tadi udah ada tamu juga tuh yang mau Oh iya. Oh, kita mau cukurin. Halo sayang. Oh iya. Bawa makanan nggak mereka? Enggak kayak. Enggak. Oh ya udah. Iya. Itu bukan dia yang menyukurin, bukan. Bukan nih, Oh, bukan. yang nyukurin. Abang Yan, Abang Yan. Abang Ian. Opa, halo. Suster. Kita parkir dulu ya, teman-teman. Halo sayang. Suster. Sehat. Kabar? Puji Tuhan. Sehat sayang. Mana yang mau dicukurin? Oh ya udah, ayo nih ada Om Ian. Nah, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel. Sekarang kita mau nyukurin dulu rambut adik-adik di panti ya. Ya udah, ayo. Ayo. Kita mau ke mana? Kita mau jajan aja, siapa mau jajan, yuk. Jalan aja, apa naik mobil? Jalan aja. Ya udah, dekat ya. Ya udah, yuk. Mau jajan es krim dulu, Opa. Opa jangan jajan es krim ya, ntar sakit gigi. Oh iya, benar. Mana ayo saya. Sini. Ayo sini sayang. Awas mobil. Nah, teman-teman, kita lagi mau jalan ke Alfamart, Indomart ya. Sambil nunggu, ini akan makan waktu berjam-jam nih buat cukur rambut. Sembari menunggu, kita mau jajan dulu. Hah? Mandi sendiri. Bisa? Mantap. Dah, yuk, jajan yuk. Sayang. Adik-adiknya mau apa ambil aja. Kita udah sampai di Indomaret. Yuk. Sekalian bawa adik-adiknya semua. Awas tangannya sayang. Mau apa? Iya, taruh sayang. Dah. Iya, itu juga semuanya. Taruh. Taruh aja. Iya. Cukup nggak, Dek? Cukup. Cukup ya udah. Yuk, yang lain. Cari jajanan gitu, Dek. Kemudian satu lagi. Ya, nggak apa-apa, ambil. Minuman kayak gitu. Pokoknya suster nggak boleh marah ya, nggak boleh diminum, harus yang boleh. Jangan yang kayak gini. Ini Kak. Mana lagi? Mau apa lagi? Sini. Nih. Kamu mau apa? Nih es krim adik-adik udah ambil tuh. Oh. Yo, mau cemilan apa lagi? Coba ambil, cari lihat di sebelah. Kamu mau apa? Coklat nih. Nih. Boleh, kasih abang. Udah, yo bayar yo. Tuh. Sini. Enggak, dikardusin bisa. Iya. Ya, taruh. Jangan yang kayak gini dong.
Sini, ambil 5 sekalian. 4, satu lagi. Dah, nanti suster marah banyak-banyak lagi. Satu lagi sayang, 5. Udah. Entah dibayar dulu ya, baru diambil sini. Udah, cukup. Berapa totalnya? Gak ada. Total semuanya 798.900 rupiah. 700. 98.900 rupiah. Nah, kita udah selesai jajan-jajan di Indomaret. Sekarang pulang lagi ke panti. Jajannya permen karet, es krim, ciki, apalagi Kak? Banyak lah pokoknya. Total es krim, iya es krim. Krimnya ada banyak. Es krimnya ada banyak. Nanti nggak boleh berantem ya. Pada rebutan. Ya. Jangan berantem, jangan rebutan, masih ada. Sini kakak buka. Nah. Hai teman-teman, lupa subscribe. Black. Beres dia. Nah, ganteng banget ini mah. Udah jadi tentara deh. Oke, udah selesai. Kurang lebih hampir 20 anak nih kita cukur rambutnya. Puji Tuhan, selesai semua. Iya, makasih ya sayang semuanya. Suster, makasih banyak loh. Boleh dikasih kesempatan aku Puji Tuhan buat banget. cukur-cukur rambut adik-adik. Amin. Seharian lo di sini. Gak apa-apa, puji Tuhan. Masih senang. Semoga suatu saat bisa seharian lagi di sini. Amin. Oke deh. Oke, suster, kita rapi-rapi langsung pamit ya. Siap. Suster, sehat-sehat semuanya. Amin. Sampai jumpa Papa lagi. juga ya. Sehat semua. Makasih, suster. Adik-adik, pulang ya. Sampai jumpa lagi. Dah. Yan, tunggu mobil ya. Dia cuci tangan dulu, suster. Oke. Suster, makasih banyak loh ya. Iya. Oh, nggak direpotin, aku seneng banget. Ya. Oke, teman-teman semuanya udah selesai tugas kita hari ini. Happy banget bisa nyukurin adik-adik di Holy Angel ya. Kita seharian di sini nih dari jam 10 pagi sampai sekarang udah mau jam 5.
Tuh, tukang cukurin. Udah teler. Gimana ya nyukurin 20 anak dalam satu hari? Mantap gak? Mantap pegel ya. Ya, gue yang ngeliatin aja udah ngerasain capeknya kayak apa ya. Kurang lebih sama lah sama masak ya. Tangan, kaki nggak berhenti karena kita kerja harus berdiri. Gitu aja intinya hari ini. Terima kasih buat Pak Dudi yang sudah support makanannya sebagai donatur hari ini. Dan juga buat teman-teman semuanya, gue ucapin banyak terima kasih yang selalu support. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.